Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kali ini kita belajar lagi pelajaran agama Islam. Kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran 7 tentang Rasulullah idolaku. Kemarin sudah belajar tentang perbedaan Nabi, kemudian sifat-sifat Nabi, sifat wajib, sifat mustahil, kemudian Rasul ulul azmi, kelebihannya, mukjizatnya, dan lain sebagainya. Semoga kalian masih hafal ya dan sudah paham semuanya ya. Pada kali ini kita akan belajar materi berikutnya, pelajaran 8 tentang perilaku terpuji. Seperti biasa, sebelum dimulai pelajaran kalian siapkan peralatan belajar kalian berupa buku untuk kalian simak ketika pembelajaran ini berlangsung. Coba sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan diberikan rezeki berupa kepahaman ilmu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Terima kasih. Kemudian kalian langsung buka LKS-nya halaman 27. Pembelajaran 8, perilaku terpuji. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Langsung coba buka halaman 28. Materi pembelajaran satu hidup sederhana. Sudah ya, langsung disimak. Sudahkah kita hidup sederhana? Sudahkah kita semua, kalian semua hidup sederhana? Coba kalian perhatikan di sekeliling kita, sekeliling rumah kalian masing-masing. Sudahkah kalian hidup sederhana? Kemudian dilanjut, hidup sederhana ialah menempatkan sesuatu kebutuhan kita. Hidup sederhana bukan berarti miskin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dalam kesehariannya, beliau tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Kesederhanaan beliau harus kita jadikan contoh. Hidup sederhana tidak hanya menyangkut masalah sandang, pangan, maupun tempat tinggal kita, namun mencakup segala aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk hidup boros dan mewah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Hidup boros dan bermegah-megahan akan berakibat buruk pada kehidupan kita. Kita akan selalu merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Apabila dibiarkan, perasaan seperti itu akan menyebabkan seseorang menggunakan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi misalnya contohnya kita sudah dibelikan orang tua sepeda BMX misalnya, kemudian teman mempunyai sepeda gunung, sepeda lipat. Nah, kita pengen juga, kita minta dengan maksa, tidak boleh ya. Kita terus mogok makan dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kita terima saja apa yang diberikan orang tua, apa yang kita punya. Atau kalian menabung sendiri, kalian punya pengen beli sepeda, nabung sendiri, kemudian dapatnya sepeda gunung, kemudian temannya ada yang lebih punya yang lebih bagus lagi, punya sepeda lipat. Nah,
kalian terus pengen punya semuanya, tidak boleh. Jadi harus satu-satu. Nanti akan terjadi kebiasaan. Atau yang gampang saja misalnya masker. Hari ini kan saat ini kan banyak masker seperti kebutuhan ya. Jadi kalian sudah punya yang biasa, kemudian teman punya yang lebih bagus, dan temannya lagi ada yang punya lebih mahal. Nah, itu kita harus pengen punya semuanya ya. Namanya pemborosan, tidak puas dengan satu. Nah, itu termasuk pemborosan, tidak merasa cukup. Nah, itu kalau dibiarkan akan tidak baik saat kita dewasa nanti. Jadi kita gunakan sesuai kebutuhan. Masker ya mau yang mahal, mau yang murah, toh juga kegunaannya sama saja buat menutupi hidung dan mulut kita. Dilanjut, orang yang hidup sederhana memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Langsung artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tidak hanya ketika kita membeli sesuatu, kita memberi, bersedekah juga tidak boleh berlebihan, semampu kita. Kita biar dipandang wah atau dipandang hebat sama orang, terus bersedekahnya terlalu banyak. Nah, itu akan merugikan kita sendiri. Jadi buat apa dipuji, karena dipuji orang kita terus berlebih-lebihan, itu tidak baik. Jadi kita semampunya, secukupnya saja. Dengan demikian, orang yang selalu hidup sederhana mampu membelanjakan harta yang dimiliki secara wajar. Semua orang mampu hidup sederhana. Kita harus mengawalinya dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidup sederhana, maka hidup kita menjadi nyaman, tenang, dan tentram, penuh syukur kepada Allah. Jadi kita kalau punya barang-barang yang murah atau sesuai dengan kegunaan, kita akan hidup tentram. Misalnya kita punya sepedanya tidak terlalu mahal karena mungkin belinya second atau setengah pakai. Nah, ketika kita main ke tempat orang, terus sepedanya ada di luar rumah, kita biasa saja. Beda dengan yang baru, kemudian bagus, terbaru dan mahal. Nah, kita akan merasa khawatir, tidak nyaman, tidak tentram ketika dibawa kemana-mana. Nah, itu manfaatnya kita hidup sederhana. Kemudian contoh perilaku hidup sederhana dalam berpakaian. Dalam berpakaian kita tidak boleh berlebihan. Yang paling utama adalah menutup aurat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan berpakaian mewah. Dalam hadisnya, An Abi Umamah qala dzakara ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman indahu dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'una ilal badzata minal iman innal badzata minal iman yakni al-taqahula. Rawahul Abu Dawud. Artinya, dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya, sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya dari hadis ini adalah Rasulullah mengajarkan untuk berpakaian sederhana. Hal yang demikian merupakan bagian dari iman. Hidup sederhana pun bagian dari iman. Dan hidup sederhana dalam tempat tinggal. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk
tidak berlebihan dalam hal tempat tinggal, walaupun Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin besar, beliau tidak hidup mewah. Rumahnya bukanlah bangunan megah seperti istana. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab pernah menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar kasar dari pelepah kurma, berbantalkan kulit kasar berisi serabut hijau kurma. Melihat keadaan Nabi Muhammad yang seperti itu, Sayyidina Umar pun menangis. Nabi Muhammad SAW pun bertanya, mengapa engkau menangis? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas pada tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Kekayaanmu hanya seperti ini, sedangkan Kisra dan raja-raja lainnya hidup bergelimang kemewahan. Nabi Muhammad SAW menjawab, apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat? Jadi ketika Sayyidina Umar datang ke rumahnya Nabi Muhammad, beliau melihat ada kasur Nabi, kemudian di pipinya itu ada bekas pelepah kurma. Jadi seperti kalau kita tidur di tikar kelamaan kena pipi, kemudian ada bekas tikarnya itu ya. Nah, itu terjadi pada Nabi Muhammad. Melihat seperti itu, Umar bin Khattab menangis karena terlalu sederhananya hidup Nabi Muhammad. Padahal Umar bin Khattab itu hidup rumahnya megah, istana rumahnya megah, kemudian raja-raja yang lain, pembesar-pembesar yang lain juga hidupnya megah. Tapi Nabi Muhammad seorang utusan Allah itu hidupnya sangat sederhana, rumah petak biasa. Kemudian 3, hidup sederhana dalam menggunakan harta. Setiap muslim dianjurkan untuk memanfaatkan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Boros dalam penggunaan harta adalah bagian dari perbuatan setan. Allah sangat melarang sikap boros. Sebaliknya, Allah sangat menganjurkan hidup sederhana dan suka berderma, bersedekah. Tindakan mulia seperti ini menjadikan harta kita lebih bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Dan 4, hidup sederhana dalam makan dan minum. Makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi kita. Energi dari makanan dan minuman kita perlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun kita tidak boleh makan dan minum secara berlebihan. Hal tersebut dapat mengakibatkan hal buruk bagi kesehatan kita. Contohnya kita ada hajatan saudara, kita diajak ke hajatan saudara. Di sana banyak makanan macam-macam dari bakso, sate, rendang dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita pengen mencoba semuanya mumpung gratis ya. Terus ambilnya yang banyak-banyak. Misal bakso 1 porsi, sate 1 porsi, kemudian ada sebuah es krim dan lain sebagainya. Nah, kalau emang pengen merasakan semuanya jangan banyak-banyak, cukup sedikit saja. Yang penting kita sudah merasakan. Tapi kadang orang khilaf atau lupa atau saking senengnya, wah mumpung banyak, gratis dan enak-enak, pengen semuanya yang banyak-banyaknya. Itu tidak boleh. Jadi kita secukupnya saja dalam hal makanan. Nanti ketika sampai rumah karena kebanyakan sakit perut dan lain sebagainya, apalagi sampai harus dibawa ke klinik dan lain sebagainya, itu wah jangan sampai ya. Jadi dalam bermakanan kita harus sederhana dan tidak berlebihan. Kemudian manfaat perilaku hidup sederhana. Manfaat hidup sederhana diantaranya dirinya disenangi banyak orang, kemudian mampu mengatur segala hal sesuai kebutuhan, kemudian mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Orang yang hidup sederhana disenangi banyak orang karena tidak akan sombong.
Beda kalau kita berteman dengan sombong, otomatis sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit membanggakan dirinya sendiri, sedikit-sedikit merendahkan teman-teman yang tidak punya. Nah, itu jelek ya. Jadi kita harus hidup sederhana supaya banyak teman disenangi orang lain, dan mampu mengatur segala hal sesuai kebutuhan. Punya uang 100.000 misalnya, itu bisa untuk berbagai macam. Kalau misalnya tidak bisa mengatur atau hidup boros, tidak sederhana, maka uang 100.000 akan belikan satu macam atau dua macam yang mahal-mahalnya langsung habis. Tapi beda dengan hidup yang berikan yang murah-murah, nanti dapatnya banyak. Nah, itu seperti itu ya, manfaatnya hidup sederhana. Kemudian ikhlas beramal. Sebelum dimulai materinya, coba kita perhatikan video berikut ini. Ini uangnya. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dek. Itu apa? Ini ayam goreng. Oh, tinggal berapa? Tinggal 5. Boleh deh, semuanya. Bu, ini dagangan Ibu buat Ibu aja lagi. Buat Ibu jalan lagi nanti. Oh, ini bisa buat Ibu lagi? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa. Makasih ya, Dek. Iya, sama-sama. Kebetulan Ibu lagi butuh uang buat beli obat anak Ibu. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya, Dek. Amin. Udah, Bu, saya tinggalin dulu ya. Iya, makasih ya, Dek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang sekolah? Iya, baru pulang sekolah. Kelas berapa emangnya? Kelas 3 SMP. Uang jajan sehari 50? Enggak sih. Sebenarnya uang jajan 10.000 dikasih ayah. Cuman saya nggak jajanin, saya kumpulin sampai hari Jumat, terus saya sedekahin hari Jumatnya itu. Kok bisa kayak gitu? Karena saya pernah dengar di ceramah suatu masjid, kalau sedekah di hari Jumat itu pahalanya makin banyak. Terus kalau doa juga bisa niscaya dikabulin juga, seperti itu. Saya sedekah buat ibu saya yang udah menghadap Allah duluan. Ibu kamu sudah meninggal? Iya, kebetulan pas saya masih kelas 6 SD.
Sungguh mulia hati kamu. Nih, biar uangnya saya ganti. Makasih Pak, nggak usah. Saya masih kecil. Saya belum punya tanggungan. Berarti ini buat Bapak aja nggak apa-apa. Bapak simpan aja lebih baik. Bapak lebih untukkan. Saya salam dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah melihat ya video sedikit tentang ikhlas beramal. Jadi tadi dikisahkan ada seorang pemuda mau membeli ayam goreng pada ibu-ibu. Tadinya dia mikirnya ini kasihanlah, beli saja. Kemudian dalam hatinya nggak apa-apa, ini cuma buang receh saja. Ya, tapi seketika itu pula langsung diperlihatkan oleh Allah dengan di hadapannya ada seorang anak masih SMP. Dia membeli, kemudian dengan uang yang ditabung selama 1 minggu, kemudian barangnya diberikan lagi kepada ibu penjualnya karena niatnya hanya ingin sedekahnya dipersembahkan untuk ibunya yang sudah meninggal. Seketika itu pula kakak pemuda yang tadinya hanya belas kasihan tanpa rasa ikhlas ini tersentuh bahwa ketika bersedekah harus didasari dengan rasa ikhlas. Dia kalah dengan anak yang masih SMP yang dengan tulus ikhlas mau bersedekah, bahkan ketika mau diganti tidak mau. Jadi ketika kita bersedekah jangan karena kasihan terus kita ingin membuangnya. Jadi kita benar-benar kalau ingin sedekah harus dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Jangan cuma karena kasihan kemudian nggak dimakan atau nggak digunakan nanti langsung dibuang, itu tidak boleh. Kalau misalnya beli karena kasihan kita borong, kemudian yang kita dapatkan, barang yang kita dapatkan kita sedekahkan lagi, itu lebih baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita ikhlas, tidak sekedar hanya kasihan saja ya. Kita bersedekah karena Allah. Coba kita bahas tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya
adalah bersih atau murni. Ikhlas dapat dilakukan dalam beribadah maupun bermuamalah. Ikhlas dalam hal beribadah kepada Allah, yakni beribadah tanpa adanya kemungkaran, kemunafikan maupun kesyirikan. Sedangkan ikhlas dalam hal bermuamalah adalah kita tidak pernah mengharap imbalan dari orang lain saat kita melakukan suatu perbuatan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang ikhlas beramal tidak akan pernah membanggakan diri di atas perbuatan yang dilakukan. Dalam ayat di bawah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Coba kalian simak al-qais kalian masing-masing. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Niat ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Keikhlasan harus dibuktikan dengan melakukan perbuatan baik yang berkualitas. Kualitas pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan terpengaruh oleh imbalan yang diperoleh. Jika kita melakukan sesuatu hanya untuk memperoleh imbalan materi atau pujian dari orang lain, maka hal yang kita lakukan tidak termasuk beramal atau berbuat dengan ikhlas. Jadi kita misalnya seperti tadi di contoh film pendek tadi kita membeli hanya karena kasihan saja, tapi tidak dengan ikhlas, yaitu kualitasnya belum ada. Jadi itu sama saja dengan kita hanya ingin memperoleh pujian saja. Tapi beda dengan anak yang masih sampai dia membelinya, kemudian barangnya dikembalikan lagi, tapi uangnya masih tetap ada pada ibunya. Dia tidak mendapatkan materi, dia tidak berharap tidak mendapatkan materi, juga tidak mengharapkan imbalan. Bahkan ketika mau diganti sama kakak-kakaknya, dia tidak mau karena dia tidak mengharapkan imbalan, dia hanya mengharapkan keikhlasan, keridhaan dari Allah. Kualitasnya bagus sekali ya untuk anak yang masih SMP. Beda dengan kakak-kakaknya yang hanya kasihan saja, kemudian ingin membuang atau karena kasihan. Kemudian bawahnya hadis riwayat Nasai dan Ahmad, artinya barang siapa yang berperang di jalan Allah tanpa niat kecuali hanya ingin mendapatkan ternak unta, maka apa yang didapatkannya hanyalah apa yang diniatkan itu. Jadi dulu zamannya Nabi, orang yang ingin ada apa-apa pasti dinamakan sayembara. Ketika menang akan diberikan hadiah yang sangat besar. Nah, kalau misalnya di sini diterangkan kalau misalnya perang hanya ingin mendapatkan unta, maka yang didapat hanya unta. Tapi keridhaan Allah tidak dapat. Karena di sini berperang membela agama Allah. Jadi ridhonya Allah tidak dapat atau pahalanya tidak dapat, ternaknya dapat. Nah, jadi kalau kita berdoa juga, kalau kita ingin bersedekah, utamakan jangan pengen dipuji atau jangan pengen mendapat balasan yang lebih, tapi ikhlas karena Allah ingin mendapat ridho Allah. Nanti soal dapat yang lebih nanti urusan Allah, kita tidak usah mengharapkan. Dan bawahnya hadis di atas menjelaskan bahwa kita beramal hanya untuk mendapatkan balasan materi atau pujian dari orang lain, maka kita hanya akan mendapatkan apa yang kita inginkan saja. Namun jika kita beramal tulus ikhlas karena Allah,
maka amal itu bernilai ibadah yang akan mengantarkan pelakunya menuju daratan derajat tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau misalnya kita berdoa atau bersedekah, tapi karena ingin mendapat balasan lebih tinggi, ya kita akan mendapat balasannya yang lebih tinggi itu, tapi keridhoannya Allah tidak dapat. Nah, itu akan rugi sekali. Kemudian bawahnya ciri-ciri orang yang beramal dengan ikhlas. Satu, beramal tanpa mengharap imbalan atau tanpa pamrih, tanpa ingin mendapat balasan atau tanpa ingin dipuji. Kemudian beramal tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak pernah mengeluh. Kalau sedekah tidak pernah mengeluh, itu sudah tak bantu, malah seenaknya saja. Nah, itu namanya mengeluh. Kalau misalnya kita sudah bersedekah, misalnya senyum kan termasuk sedekah. Kita senyum kepada orang lain cuma diam saja tidak membalas senyuman kita. Kita biarkan saja, udah, kita yang penting kita senyum, niatnya ingin menyapa, ikhlas. Kalau misalnya dibalas atau tidak, urusan dia. Ya, kita nggak usah terus dendam, wah kurang ajar dia. Sudah saya senyumi, disapa malah didiamkan. Nah, itu tidak boleh, itu namanya tidak ikhlas. Dan tidak pamer akan hal yang telah dilakukan. Misalnya, kemarin saya atau setiap hari Jumat saya sok masukkan ke kotak amal loh. Nah, itu termasuk sombong, pengen dipuji, tidak boleh. Jadi ketika kita sedekah mau masukkan kotak amal setiap hari Jumat, bahkan mau setiap hari, kita diam saja, tidak usah diberitahu orang lain, biar orang lain tahu ketika dia melihatnya sendiri. Kalau misalnya kita sudah ketahuan, orang lain melihat, kita harus dengan rendah hati, kamu setiap hari masukkan atau sedekah ya? Enggak kok, kalian bilang aja seperti itu, merendah. Enggak kok, kemarin cuma itu ada yang nyampil di lubang kotak infak, kemudian saya masukkan lagi. Nah, alasan saja seperti itu, jangan malah iya dong, emang kamu nggak pernah sedekah. Nah, itu tidak boleh. Kemudian buka lagi halaman 33, rangkuman. Hidup sederhana adalah hidup yang wajar, membelanjakan harta yang dimiliki sesuai kebutuhan. Kemudian hidup sederhana meliputi sederhana dalam hal pakai sandang atau pakaian, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Punya tempat tinggal yang biasa-biasa saja. Jangan karena tanahnya luas pengen dibangun semuanya, kemudian banyak ruangan-ruangannya dan masih banyak lain. Kemudian 3, ikhlas tulus karena Allah Ta'ala. Berbuat ikhlas meliputi kegiatan beribadah dan bermuamalah. Jadi beribadah dan perbuatan. Ya, sampai sini jelas ya. Kalau misalnya belum jelas, kalian bisa tanya pada orang tua kalian masing-masing atau kalian tanyakan kepada Pak Guru melalui WA ya. Kemudian tugas kalian kerjakan halaman 35 uji kompetensi. Halaman 35 sampai halaman 39 kalian langsung kerjakan di situ. Kemudian kalian kumpulkan minggu depan ya, Pak Guru tunggu. Untuk absen hari ini kalian screenshot video Pak Guru atau kalian foto sedang melihat video Pak Guru, kemudian kalian kirimkan ke nomor Pak Guru ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada yang masih ada yang kalian tanyakan Pak Guru melalui nomor pribadi ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin.
Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.